Halo semua, halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Sesuai dengan yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi episode ini akan memulai pembahasan fokus ASP.NET Core. Tapi sebetulnya rencana saya adalah episode 35 adalah membahas Web API, di mana Web API ini akan kita bahas dalam sub-sub episode yang kecil-kecil. Semoga bisa kurang dari 1 jam dan saya usahakan kurang dari 35 menit. Paling lama itu ya 30 menitan lah. Ya, jadi supaya mudah dicoba dan segera dicerna, dan yang tidak kalah pentingnya ya, untuk melihatnya nggak usah lama-lama. Jadi supaya cepat dilihatnya, saya kemarin bahas kita akan mulai dari Web API. Jadi episode kelima fokus web API ya. Ini sub episodenya pertama adalah pembuatan web API, dan saya akan jelaskan alasan agak lebih detailnya kenapa saya tidak memakai minimal API. Seperti biasa, kita mulai aja langsung dari tutorial belajar.NET mulai 9. Kalau teman-teman lihat ini ada perubahan desain di awal thumbnailnya ya. Jadi ada seri fokusnya, makanya saya kasih 2 bola mata itu supaya ini adalah fokus. Saya tuh supaya saya sendiri juga membedakan, oh ini seri fokus untuk saya sendiri juga gitu. Ya, kita akan bahas Web API dan kenapa saya tidak memilih untuk memakai minimal API beserta ada hal-hal lain yang agak spesifik. Jadi ini adalah clue-nya ya. Kita mulai sekarang, ini ada clue-nya, ini ada Web API. Ini contoh namanya Web API Academic, dan selain itu ada parameter dash use program main dash controller. Jadi kita akan memakai cara lama ya. Teman-teman kalau nggak pakai program main silakan. Tapi saya pakai program main itu ada alasan tersendiri. Karena apa? Karena saya tidak ingin kalau teman-teman yang berangkat dari versi sebelum .NET 5 itu akan kaget dengan tiba-tiba nggak ada program main. Dan di sini ada dash controller adalah kita akan tetap memakai controller. Ya, ini berarti secara implisit, dan nanti akan ada saya jelaskan di petunjuknya komen ini, memang kita tidak memakai minimal API. Oke, kita lanjutkan slide-nya. Ini tentang saya, dan alhamdulillah so far ya, ini angka ini per kemarin ya, kemarin buat komisi saya lupa itu. Ada 215 subscriber sekarang, alhamdulillah. Total video ada 74 ya. Ini landing page-nya si Visual Studio untuk developer Indonesia, dan ini about me ya, tentang saya. Selanjutnya kalau mau tahu tentang saya, silakan lihat video ini. Jadi saya tidak akan introduce saya lagi. Dan di video-video berikutnya mungkin akan yang sub episode-nya ini, karena ini adalah bagian dari tetap episode 35, jadi saya tidak akan terangkan about me lagi. Sekarang sedikit kasih tahu, tentunya ini tidak akan lengkap kalau tanpa kita tidak ada yang namanya contoh. Contohnya sudah saya rencang secara kasar, jadi kita akan buat aplikasi yang akan memakai contoh sehari-hari. Jadi misalnya pencatatan registrasi mahasiswa sederhana, pencatatannya. Dan seperti biasa, karena kita untuk .NET 9 di develop di atas .NET 9, SDK-nya versi minimumnya adalah 90300. Nah, kalau teman-teman rajin ngikuti video saya, 90300 ini secara implisit tentunya runtime-nya adalah versi di atas 103, di mana 9.0.103 itu sudah memastikan kita akan tidak ya di atasnya itu versi itu ya teman-teman. Jadi tidak akan terkena masalah bug yang bukit audit dan lain-lain. Dan 9.01.03 ke atas itu sudah terjamin dari sisi masalah-masalah security vulnerability yang lumayan menakutkan itu sudah di handle. Dan untuk IDE, saya sarankan Visual Studio 2022 minimal versinya 17.14.6. Nah, versi ini ada sebabnya saya pakai ini karena itu sudah saya jelaskan di video saya yang seri playlist news and update, di mana saya sarankan pakai versi ini.
Ya sekarang sudah 17.14.7 dan saya juga secara pribadi saya Visual Studio-nya sudah pakai versi 17.47. Dari model pemikiran perancangannya supaya tidak hanya saya sepragmatis mungkin tapi juga development-nya lumayan agak cepat, saya akan pakai basic template secara step by step, kita tambahkan fitur. Oke, nanti akan lebih jelas di slide berikutnya. Nah, untuk web API, kita akan web API dengan controller, memang tidak pakai minimum API atau minimal API. Saya akan memakai backend database dengan aksesnya memakai Entity Framework dan database-nya SQL Server 2022. Untuk UI, saya akan memakai Blazor. Ini sekaligus memaksa saya untuk belajar lebih dalam lagi ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk dari sisi alasannya kenapa ini web API ini. Tapi untuk secara arsitektur umum, ini adalah aplikasinya. Intinya hanya ada dua komponen besar ya, web API dan Blazor. Di mana web API itu ada, kita akan memakai controller base API, di mana semua API itu adalah kelas yang turunannya dari control base. Jadi control base itu sebetulnya controller, tetapi dia tidak ada beban pemakaian inheritance dan tidak ada semacam tag coupling dengan view dan model. Karena defaultnya sebelum ada template ini adalah si web API itu dibikin sebagai MVC, di mana kontrolnya itu kontrolnya yang harus ada sambungannya, modelnya harus ada sambungannya view-nya. Dan di sini saya tidak akan pakai MVC juga karena saya ingin project API ini sekecil mungkin dan seringkas mungkin. Nanti ada saya jelaskan lagi. Kemudian aksesnya pakai Entity Framework ya, dan di belakangnya ada SQL Server pastinya. Dan nanti yang kita akan tambahkan, misalnya ada authentication pakai JWT dan simple OAuth ya. Saya tidak akan pakai OIDC atau OpenID Connect karena teman-teman nanti bisa kembangkan sendiri. Dan yang tidak kalah penting, kita akan coba memakai rate limit. Rate limit ini sebetulnya setahu saya sudah ada sebelum 2009, kalau salah versi 7 atau 8. Nanti kita bisa lihat setelah kita nyampe ke materi itu. Jadi, satu gelondongan besar ini, web API ini adalah episode 35. Ya. Tentunya kalau dari sini, anaknya yang di atas ini berarti akan ada lebih dari 3 episode. Bahkan mungkin minimal 5. Karena akan saya tambahkan unit testnya. Oke, terus yang UI-nya kita akan pakai Blazor ya. Ini ada server komponennya dan kita juga akan memakai mekanismenya Poly untuk circuit breaker. Circuit breaker itu apa? Ya, nanti akan saya terangkan. Dan sebetulnya masih ada hubungannya juga circuit breaker di web API karena kita juga secara internal akan pakai circuit breaker secara sederhana kalau kita mau mensimulasikan dia connect ke database apa enggak dari sisi Entity Framework. Oke. Tetapi yang paling umum adalah dari sisi web. Si webnya ini, waktu dia panggil web API, apakah ada circuit breaker atau tidak. Nah, itu kita bisa pakai Poly, dan Poly ini setahu saya sudah diintegrasikan memakai yang namanya NuGet-nya Microsoft Data Extension. Microsoft Data Extension apa? Nanti kita lihat bareng-bareng. Oke. Dan ini pilihan template-nya untuk web API ya. Ada template web API. Ya, tidak ada UI pastinya dan tidak terkait dengan model ya. Seperti dalam MVC. Dan karena tidak ada seremoni yang tidak perlu dan tidak ada tag coupling dengan komponen lain, akhirnya tentunya sangat mudah untuk buat unit test. Karena kelasnya si controller itu kita bisa langsung instantiate dan metode-metodenya bisa langsung kita coba. Dan otomatis ya tidak ada close couple ya seperti MVC yang ada model view controller. Selanjutnya bisa kita pakai template MVC. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau kita pakai MVC, kita setiap kali bikin controller itu akan ada coupling atau relasi yang sangat erat dengan model dan view-nya karena defaultnya itu si API yang dibuat dalam controller. Nanti output atau result-nya si controller ini akan ditampilkan dalam view yang kita ambil dari database, diolah di dalam controller dan biasanya di mapping dengan suatu perwakilan tabel. Itu yang biasanya dijadikan model. Model ini bisa berarti ada logik hanya spesifik untuk model itu. Jadi misalnya gini, kita bikin aplikasi untuk registrasi akademik, tentunya misalnya mungkin ada logik di mana dia ngecek
eh, apakah integritas datanya itu sudah benar waktu dia ngisi untuk registrasi. Jadi misalnya harus ada alamat orang tua, harus ada alamat saat ini, ya. Dan mungkin kalau sudah sedemikian kompleks itu biasanya ada alamat kos. Saran saya ini tips ya, pengecekan apakah itu mandatori atau tidak itu jangan dilekatkan ke dalam database. Itu menurut saya serahkan ke aplikasinya, dalam hal ini ke modelnya. Nah, karena di web API itu nggak ada modelnya, ya kita nanti tinggal bikin logiknya di controllernya. Atau kita bisa tambahkan satu layer kecil lagi, karena nanti ini kita akan pakai entity framework, bisa jadi di kelasnya yang berhubungan dengan itu bisa kita tambahkan metodenya. Tetapi hati-hati dan sangat tidak saya sarankan, karena kita nanti akan kejebak metode itu dijadikan statik, dan itu akhirnya ujung-ujungnya agak susah untuk dijadikan unit test. Tapi saya akan mencoba sebisa mungkin pakai model paling umum, yaitu yang saya tes adalah kelasnya di instantiate dan panggil metodenya. Nah, karena saya butuh untuk ada kebutuhan untuk implementasi unit test, maka kesimpulan akhirnya kita akan pakai template-nya Web API. Teman-teman jangan sampai patah semangat ya. Wah, ini Heriawan ini atau Pak Eri ini ngajarkan susah ini bikin Web API-nya dulu. Karena semakin ringan itu project di awal yang kita bikin ya. Jadi kita fokus di Web API. Dan untuk dari Web API kita bikin unit testnya itu semakin cepat karena tidak ada cross coupling dengan MVC ya. Akhirnya fokus untuk mengerjakan di mana yang seharusnya itu tidak ada cross couple, jadi akan lebih cepat karena kita fokusnya atau responsibility-nya hanya bikin unit test untuk logic atau business logic yang kita punya. Jadi pekerjaan Web API ini untuk saat ini ya, untuk contoh ini ya, saya akan letakkan business logicnya di project si Web API. Jadi di satu project itu ada semacam business logic. Business logicnya tidak akan ketahuan secara umum. Saya lebih suka fokus di responsibility objek-objeknya atau kelasnya. Misalnya ada kelas master mahasiswa, ada kelas yang lain-lain ya, misalnya master jurusan misalnya. Nanti kita lihat sejauh mana kita merancang itu, dan otomatis pasti ada relasinya ya teman-teman. Satu mahasiswa bisa ngambil lebih dari satu mata kuliah. Tetapi karena ini hanya fokus di registrasinya saja, ya saya hanya fokus untuk menghubungkan si mahasiswa dengan jurusan yang dia daftar. Jadi tidak secara langsung ke mata kuliahnya. Walaupun nanti kita akan simulasikan, oke lah, nanti kita akan semacam bikin master mata kuliah. Tentunya akan lebih mudah kalau mahasiswa itu kalau lihat jurusannya akan keluar mata kuliah yang bakal diambil apa saja. Oke. Nah, dengan kesimpulan ini tentunya pembuatan atau development Web API akan lebih cepat. Karena ekspektasi saya dan harapan saya ya, semoga itu dua-duanya sinkron ya. Amin. Jadi dengan kita mengikuti fokus ini, teman-teman fokus bikin Web API-nya dulu. Karena sebetulnya di Web API model zaman sekarang ini ya nggak cuma kita bikin API terus tinggal dipanggil API-nya ya, tapi juga harus ada authentication-nya. Ya, jangan semua orang bisa panggil Web API kita seenaknya. Dan harus ada semacam pembatasan ya, rate limit. Alhamdulillah itu itu tadi saya lupa 7 atau 8 sudah ada fitur rate limit untuk Web API-nya ASP.NET, dan kita sekaligus integrasikan logiknya yang berhubungan dengan entity framework di dalam si Web API itu. Dan nanti Web API ini akan diakses oleh UI-nya kita pakai Blazor. Nah, kita fokusnya ke Web API dulu, otomatis sambil kita sambil jalan develop si Web API ini, saya akan memberikan suatu introduction atau pengenalan singkat tentang EF. Nanti nggak usah khawatir, akan ada fokus tentang entity framework sendiri, teman-teman. Kita sudah lihat, kita nggak akan pakai MVC, kita pakai template Web API. Nah, masalah nanti fase-fasenya bagaimana ya,
pertama-tama kita develop web API. Kemudian di dalam web API ada EF-nya. Kemudian setelah jadi kita develop unit test-nya, ya. Inner loop itu adalah kita fokus di unit test si web API saja. Jadi nggak ada integrasi dengan eksternal komponen. Oke. Dan kita hanya fokus untuk testing metode-metodenya. Syukur-syukur kalau ada logiknya agak kompleks bisa kita pelajari lagi dan kita coba apakah kita nantinya bisa bikin unit test secara independen. Jadi tidak tergantung dari kayak semacam sequence ya teman-teman. Ketiga, kita develop authentication-nya. Authentication itu contoh gampang ya, ada semacam login ya teman-teman. Tetapi kita pakai JWT karena web API tidak ada UI-nya. Jadi kita akan sign in ya. Kita panggil API untuk sign in sendiri dan kita supply user dan passwordnya. Dan selanjutnya yang keempat kita develop outer loop ya. Karena kita nggak cuma testing web API-nya, tetapi juga kita testing authentication-nya. Jadi outer loop-nya itu di luar si environment-nya si web API. Jadi ada satu project unitas lagi yang dia itu akan manggil REST API-nya. Dia tidak akan manggil metodenya lagi. Dia tidak akan ngetes functionality si metodenya satu-satu. Sekaligus mungkin outer loop ini juga akan saya tambahkan, misalnya kita ngetes apakah rate limitnya berhasil atau tidak. Oke. Kelima, kita setup Open API dan UI sederhana untuk web API-nya. Setelah setup ini selesai, tentunya kalau kita sudah yakin secara sign in-nya benar, kita pede aja. Di Open API-nya kalau misalnya kita perlu ada UI-nya, Swagger itu bisa kita kasih suatu parameter yang masuk user ID passwordnya untuk sign in. Jadi teman-teman akan lihat sendiri nanti. Ini selanjutnya kita rate limit. Kita setup rate limit ini bisa pada saat pengerjaan di waktu kita bikin semacam logic untuk backend-nya yang jadi nomor 1 bisa nanti kita lihat bagaimana nanti kalau misalnya ternyata lebih cepat kita satu persatu dulu dari 1 sampai 5 setup rate limitnya bisa di belakang, atau kalau misalnya bisa rate limitnya di waktu kita ngerjain nomor 1 berarti step 6 ini akan lebih cepat selesainya. Nomor 7 kita develop UI-nya di Blazor. Jadi ya, Blazor yang kita pakai adalah Blazor app. Nanti kita lihat template yang mana. Dan yang terakhir kita wrap. Jadi si Blazor itu akan kita pakai untuk manggil web API-nya. Saya tadi sudah terlanjur bikin ini ya, tapi nanti kita coba akan saya tambahkan step 9, yaitu apa? Kita bikin automated UI test-nya di browser. Kita pakai Playwright. Ada teknologi namanya Microsoft Playwright. Nanti kita lihat juga perkembangannya bagaimana. Kalau misalnya untuk ini tuh makan banyak episode, ya tentunya Playwright-nya akan saya buat di fokus yang terpisah atau materi yang ada seriesnya sendiri tapi tidak ikut ini. Oke, kita lihat opsinya ya. Ini SDK saya ini. SDK saya yang latest ini ada 90301. Kalau kita lihat detail infonya, ini adalah .NET yang terinstall di komputer saya ya. Jadi ada runtime 906. Saya sarankan pakai 90301 di SDK-nya karena SDK 90300 ini yang ada hubungannya dan closely link atau sangat erat hubungannya dengan Visual Studio 2022 1714.x, di mana x-nya itu bisa 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan 301 ini yang saya pakai dia ada karena saya menginstal 17.14.5 kalau nggak salah. Jadi ada 301. Dan ini SDK-nya saya pakai 906 runtime-nya saya pakai 906 karena terkait dengan 90301 dan 90107. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ini sebenarnya bisa sih saya uninstall aja ini 90107, tapi untuk saat ini nggak usah dulu karena versi runtime udah sama. Ingat ya, versi SDK itu ada mapping tersendiri dengan versi runtime. Jadi kalau teman-teman mau lihat buktinya apa, nanti ada di video saya belajar .NET yang episode-episode sebelumnya. Nanti linknya saya kasih di video ini. Oke, kita udah lihat
SDK-nya, jadi pastikan minimal SDK-nya 90300 ya, atau 90301 lebih bagus lagi ya, karena ini kalau versi 90301 pasti dia versi runtime-nya udah lebih dari 905. Sekarang kita lihat, nah ini komen yang saya pakai di ilustrasi thumbnail-nya di awal-awal itu ya. Ini berarti kita akan buat web API, kasih namanya ini, fokus ke use programming controller. Ini kita akan lihat di sini. Misalnya kita mau lihat web API itu opsinya apa aja. Lihat di sini. Oke, kalau yang atas-atas ini option basic ya, hampir di semua .NET New itu dia ada di situ. Nah, sekarang dari sisi template yang murni spesifik untuk web API ada, kita bisa pilih mau pakai authentication apa. Kalau Windows dia ngecek authentication-nya Windows Workgroup atau Active Directory. Kalau non dia nggak ada, defaultnya none ya, yang akan kita pakai di awal-awal ini ya. Bisa juga dia akan authenticate ke Windows, Azure AD. Ini sekarang Azure AD ini namanya Azure Entra ID ya teman-teman. Masih belum diganti ini istilahnya. Kemudian ada opsi lain AAD, Azure AD, B2C instance, ada single sign-in apa ya. Ini terkait dengan pemakaian individual B2C authentication, ada AD instance. Ya ini kita akan skip dulu karena untuk aplikasi ini ya saya nggak akan pakai Azure supaya teman-teman bisa segera nyoba ya di lokalnya masing-masing. Oke, kemudian ada client ID, kita bisa ada ID pakai GUID dan ada domain. Ini biasanya terkait dengan Azure ini. Ada default scope kalau teman-teman mau bikin full support OAuth dan OID Connect. Kemudian ada tenant ID, ada read or access ya, exclude launch settings. Kita tidak akan pakai launch setting injection. Nah, saya sarankan ini jangan dilakukan ya. Ini lebih baik pakai aja. Kemudian ini no HTTPS, kita kasih tahu kita akan turn off HTTPS dan sebagainya. Ini ada use local DB dan sebagainya. Kita pilih di sini, kita lihat dash F ya untuk milih target framework atau TFM-nya. Bisa net 8, net 9 sampai net core F31. Ini ada no restore. Ini teman-teman selanjutnya bisa baca sendiri ya. Kalau ini ada dash no open API, disable open API, dan ini defaultnya no open API ini false. Kalau ini defaultnya false berarti defaultnya akan ada open API. Jadi kita akan pakai setting ini apa adanya. Kalau kita kembali lagi, karena ini cuma kayak gini aja, nggak ada dash no open API, jadi dia akan ada open API-nya. Tetapi open API-nya tuh kita bisa sementara kita biarkan dulu, nggak usah diutak-atik. Oke. Kemudian ada yang menarik itu use controller atau controller. Ini berarti kita tidak memakai minimal API. Kalau kita main minimal, kita akan memakai minimal API. Main minimal ini defaultnya false. Berarti kita tidak pakai minimal API. Nah, tapi yang lucu ini main controllernya juga defaultnya false. Berarti kita pakai minimal API. Nah, nanti kita akan coba create cepet-cepetan ya. Kita lihat hasilnya bagaimana. Oke. Dan selanjutnya ada main use programming, karena saya pakai main di sini, makanya saya pakai opsi ini dan saya pakai controller. Kita mau nyoba, sudah kita lihat di video sebelumnya. Oleh karena itu yang masalah pemilihan minimal API atau enggak, kita pakai controller. Dan ini ada di repo saya. Kita akan create ya. Saya akan bikin folder baru ya. Langsung aja kasih nama fokus SP net core net 9. Dan ini kita initialize global JSON-nya karena kita mau memaksa minimal 90300. Tapi untuk lebih amannya kita akan pakai 90301 karena itu udah pasti versinya di atas 905. Oke, ini saya lupa. Ini dash HTTP version. Jadi kita akan pakai versinya ini 90301 dan dash roll forward. Kita akan pakai latest miner. Kita
Kalau nggak dikasih opsi ini, dia akan misalnya ada .NET 10 di sini, dia akan pakai .NET 10. Makanya kita perlu khususkan ini hanya di 90 dan bla 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 seterusnya. Ya, sebetulnya sih pakai latest feature juga bisa, tapi ya gampangnya latest minor aja. Oke, ini sudah. Kita lihat di sini. Sudah ada global JSON ya. Lihat isinya apa. Oke. 90301. Dan ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan copy ini. Kita bikin web API project baru. Tidak pakai aneh-aneh ya, cuma use programming dan pakai controller. Nah, ini dia udah bikin. Dan karena kita disarankan pakai Visual Studio ya, new solution, ya langsung aja nama solusinya. Ini solusinya itu huruf C, tapi ya udahlah. Udah lanjut. Kita ini web academic ini solusinya ini. Web academic app. Solusinya sudah jadi. Sekarang kita tambahkan project yang barusan kita buat di atas itu ke dalam solusinya. .NET solution add. Nah, ini kasih nama solusinya dulu. Add. Add-nya adalah ini. Web API academic ini. Dan kita lihat foldernya. Oke, berarti ini solusinya bisa kita buka. Kita ke Visual Studio. Repositorinya ini belajar.NET bahasa. Nah, ini tadi yang kita buat ini ada sekarang. Web Academic. Ini dia. Dan kita akan buka layoutnya di Web API ini. Benar-benar ramping ya teman-teman. Nggak ada view, ada model ya. Langsung ini forecast ini. Walaupun ini dia kontrol, tapi ini kontrol yang minimalis ya. Kita lihat hovernya seperti tadi yang saya jelaskan. Base class for an MVC controller without view support. Ya, without view support. Jadi tidak ada dokumen untuk UI atau view. Ini adalah langkah awal yang menyebabkan controller yang ada di sini adalah controller yang tentunya sangat ringan. Jadi dia tidak ada overhead controllernya MVC karena kita pakai controller base. Oke. Dan di semua controller ini sudah ada kayak semacam atributnya. Ini menandakan dia adalah API controller ya. Dan route-nya ini kita mau ngasih tahu kalau default routingnya dia adalah controller. Secara konvensi weather forecast controller ini ya, ini weather forecastnya akan jadi kayak semacam URL-nya. Yang sisanya ini nggak diambil ya, nggak dipakai. Dan metode-metodenya ini yang akan dipanggil sebagai REST API-nya. Di atasnya ada kayak semacam pemberitahuan atau atribut yang menyatakan kita mau pakai HTTP verb yang mana. Ini HTTP GET berarti metode ini dipanggil sebagai HTTP GET dan tentunya banyak lain-lain ya. Nanti kita akan pelan-pelan. Ini weather forecast ini adalah defaultnya ya teman-teman. Default controller kalau kita create .NET New Web API. Jadi kita akan hapus ini, tetapi nanti kita akan lihat dulu cara pemakaiannya. Kalau di sini ini ada pemisahan antara controllernya dengan ada kelas yang ngedrive logiknya ya di sini ya. Ini ada kita di sini ada webnya. Oh, bukan logic. Sorry, ini kayak semacam modelnya ya. Jadi kayak semacam data yang dipakai untuk weather forecast-nya. Nanti kita akan bikin satu folder sendiri data. Nah, untuk saat ini supaya kita agak lebih familiar ya dengan apa yang terjadi di sini, saya tetap akan ngasih contoh teman-teman untuk ngeliat jalannya ini. Nah, karena saya pakai programming, ini program JS-nya nanti isi seperti ini, ada static void main ya, dimana semua komponen-komponen yang ada di web API ini dia akan taruh di sini logiknya. Kita lihat, dan ini standar sebetulnya teman-teman.
Builder services.add controllers add open API. Ini menandakan kita menambahkan open API, menambahkan dukungan atau suatu infrastruktur untuk open API. Ya. Add open API ini baru di .NET 9. Oke. Dan tidak ada Swagger. Setiap kali kita bikin template web API sudah nggak ada Swagger lagi. Swagger yang dipakai yang di versi-versi sebelumnya itu Swashbuckle. Sayangnya karena project open source-nya si Swashbuckle itu sudah jarang ada kayak semacam perbaikan dan improvement dan development yang lebih lanjut, jadinya itu salah satu alasan sama Microsoft kita tidak akan menambahkan Swashbuckle. Tapi yang ditambahkan Microsoft adalah menyediakan semacam endpoint untuk open API-nya, tetapi tidak ada UI-nya. Nah, ini nanti kita akan bahas sebentar lagi ya. Saya kasih contohnya aja, tapi nggak sampai development-nya. Oke. Dan ini setelah kita services ini, akhirnya buildernya di-build dan akan mengembalikan web application ya, ini app ini. App ini bisa kita konfigurasi lagi. Nah, ini bagusnya dia akan memberitahu app.environment.isDevelopment. Kalau ini di dalam environment development, tambahkan map open API. Kalau enggak berarti enggak ada itu. Dan sebaiknya di level production, kalau untuk aplikasi bisnis itu jangan sekali-sekali kita buka open API-nya sembarangan ya teman-teman. Karena itu undang orang untuk iseng-iseng. Kecuali kalau aplikasinya itu sudah kita harden, dan itu di luar skopnya tutorial ini atau seri belajar fokus web API ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa tambah support untuk HTTPS ya, authorization, controller, dan run. Ini authorization ini adalah authorization yang sifatnya lebih abstrak. Jadi dengan ini kita bisa nambah atribut. Misalnya di mana tadi ya API-nya, nah ini. Nanti ada kayak semacam authorize gitu. Nanti berarti API ini nggak bisa diakses kalau dia tidak authorize. Jadi harus menambahkan semacam logic supaya dia authorize. Nah, itu biasanya sign in atau login. Login ya, sekali-sekali itu ya, teman-teman. Jangan selalu berpikiran harus ada UI-nya. Tidak harus. Kalau kita pakai web API-nya benar, login itu tidak harus ada UI-nya. Itu kenapa kita butuh semacam endpoint untuk akses API-nya, dan dulu kita biasanya kalau nggak pakai Swashbuckle dan ada yang lain saya nggak ingat itu ya. Kita juga sekarang bisa pakai Scalar, tapi itu nanti. Yang penting kita ini jalankan dulu. Ya, karena kita lihat di settingannya. Coba kita intip loss settingnya. Dia tuh setahu saya loss browsernya ini dia false. Kita set ke true ya teman-teman. Karena kita pakai development ya, kita ini set ke true ya. Kenapa saya fokus ke HTTPS? Karena kalau kita misalnya mau ngecek ini jalannya bagaimana dibuka di browser selain Firefox dan Edge ya, ini nanti hanya bisa jalan di mungkin saya rubah kata-katanya. HTTPS ini hanya bisa jalan di Chrome. HTTP nggak bisa. Biasanya sering kali ditolak. Percaya atau tidak, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi kalau kita pakai Microsoft Edge, Firefox masih bisa terima HTTP. Seharusnya kan tetap bisa terima HTTP dong kita ini jalankan ini di lokal ya, lokal host ya. Tapi saya nggak terlalu mengerti itu kenapa sampai sekarang Chrome kok bikin susah sendiri itu. Nah, biar gampangnya kita pakai milih browsernya Edge ya. Ini sudah saya set di sini. Script debugnya disable, kita bisa enable, tapi untuk saat ini saya disable dulu. Kita bisa tambahkan mau dev tunnel atau enggak. Tapi itu nanti saja, dan di luar scope-nya ini ya. Sekedar pemberitahuan aja, kita pakai HTTPS dan jalan di Microsoft Edge. Oke, kita jalankan. Kita udah rubah ini. Jadi kalau launch browser dia true ya dia akan buka browser Microsoft Edge. Ya, Windows DSL ya, ini untuk pemberitahuan kalau kita akan mendaftarkan sertifikat SSL
tapi hanya untuk di lokal komputer kita. Jadi klik yes saja. You are about to install certificate bla 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 ya. Ini do you want to install? Yes. Nah, ini sekarang aplikasinya buka. Confirm-nya dulu karena itu konsol sebetulnya. Nah, nanti dia akan buka browser. Nah, ini browsernya kebuka. Oke, ini dia bilang ini localhost-nya cannot be found. Ya, karena tidak ada endpoint yang mengarah ke situ ya, teman-teman. Jadi, ini hanya bisa diakses sebagai request ya, HTTP request. Tapi nggak usah khawatir, karena sudah ada OpenAPI-nya, sebetulnya kita bisa coba utak-atik ada endpoint yang lain nggak gitu kan. Kembali ke Visual Studio ya. Kita lihat di program CS-nya ini OpenAPI. Nah, ini kita lihat ini ada pattern-nya ya teman-teman. OpenAPI ini JSON. Kalau nggak salah ya. Ini ada OpenAPI /v1 ini ya. Ini dia betul. Untunglah. Benar. Nah, ini kita lihat ada endpoint yang ada di aplikasinya kita. Ya, cuma satu endpoint-nya ya, weather forecast. Dan ini dia akan kasih tahu weather forecast kalau kembaliannya itu berupa suatu tipe data yang properti seperti ini. Ada date, temperatur, dan summary. Kalau kita mau nyoba ini, nah sekarang kan lagi nggak ada authentication-nya. Saya sarankan teman-teman bisa pakai tool-tool yang ya banyak sih yang gratis ya. Salah satunya itu Postman. Tapi untuk video ini ya karena udah lebih dari 20 menit kita akan sudahi dulu. Nanti ada di sub episode kedua, masih di episode 35 fokus di web API ya. Jadi teman-teman udah lihat ini API udah jalan. Sedangkan ini karena dia get, kalau dia nggak ada masalah setelah dia get itu responnya dia akan kasih tahu ya ini 200, deskripsinya oke, dimana kembaliannya itu berupa array dari weather forecast-nya. Jadi array dari objeknya atau kelas weather forecast-nya. Sampai di sini kita selesai dulu teman-teman, dan kita lanjut ke episode berikutnya, sub episode 02. Jadi kita akan coba bedah bagaimana ini get weather forecast ini di debug dan sebagainya. Sambil nanti kita akan coba melangkah, kita mulai merancang struktur datanya si aplikasi ini. Tentunya harus ada struktur data dulu ya. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa kalau Anda suka, enjoy, like ya. Dan kalau yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Satu hal lagi saya titipkan teman-teman, bisa nanti di-share ke teman-teman lainnya yang membutuhkan. Karena akan sangat berarti buat saya dan akan membuat saya tambah semangat lagi. Ya saya selalu semangat sih sekarang, tapi tambah semangat lagi untuk bikin seri-seri fokus ini berikutnya. Tapi yang ini harus selesai dulu ya teman-teman, karena seri fokus ASP.NET ini lumayan panjang. Dan sambil saya bikin ini akan ada seri fokus yang lain seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, yaitu tentang concurrent, di mana itu kan ada pembahasan lebih detail lagi paralel, asinkronus, thread safe atau tidak. Tapi itu akan ada beberapa minggu setelah ini ya teman-teman, karena itu ngetesnya lebih sulit. Jadi saya harus pastikan supaya tidak ada goceng dulu. Oke. Memang kalau kita langsung get itu ya nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu nih weather forecast ya tinggal kita lihat di sininya, kita buka, terus di sini ada kan defaultnya get. Nah, jadi dia akan nampilkan. Jadi memang yang itu tadi kalau cuma lokal doang nggak ada endpoint-nya, yang ini ada endpoint-nya karena kita sudah routingkan si controllernya weather forecast. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke, sudah selesai. Dan seperti tadi, like, subscribe, dan tidak kalah pentingnya, coding itu bahagia teman-teman. Dadah.